Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, sudah sangat familiar bahwa seorang pria pembapak atau seorang bapak selalu dikatakan sebagai kepala keluarga di tengah keluarga, dan sebagai kepala keluarga selalu juga dikatakan sebagai imam dan nabi dalam keluarga. Nah, imam dan nabi dalam perjanjian lama, imam itu adalah mediator, adalah perantara antara Tuhan Allah dengan umat Israel. Ketika Tuhan mau berbicara kepada umat Israel, pasti melalui imam. Atau ketika umat mau berbicara dengan Tuhan, pasti melalui imam. Karena itu imam adalah perantara yang memediasi sebagai mediator antara Tuhan dan umat. Sementara nabi adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan, suara profetis, suara kenabian, suara kebenaran kepada umat. Karena itu saudara, pria pembawa adalah mediator, adalah perantara, bahkan juga adalah pembawa suara kenabian di tengah keluarga. Nah, memang tidak mudah melaksanakan tugas sebagai imam dan sebagai nabi. Namun itulah tugas dan tanggung jawab sebagai bapak-bapak yang punya peran yang besar di tengah keluarga, mengayomi keluarga, istri dan anak-anak. Karena itu sekali lagi dikatakan sebagai kepala. Kepala itu biasanya seorang pemimpin. Selama suami atau selama bapak masih ada, dan mungkin seorang ibu jadi kepala keluarga. Nanti ketika suami meninggal, baru ibu dalam kartu keluarga jadi kepala keluarga. Tapi selama masih ada suami, masih ada bapak-bapak, tetap jadi pemimpin, jadi kepala keluarga. Karena itu tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh bapak-bapak itu tidak mudah. Tetapi ketika melaksanakan tugas dengan sukacita, bahkan apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, ketika kita mencintai pekerjaan itu, ketika kita melaksanakan semuanya dengan baik, pasti semua akan penuh dengan kebahagiaan dan pasti itu akan diberkati. Nah, bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita sepanjang minggu sengsara yang keempat ini dalam kitab Injil Markus, dalam tema perenungan warga Geni, ciuman pengkhianatan. Dan ciuman pengkhianatan ini dalam bacaan kita itu dilakukan oleh Yudas. Ada bapak-bapak nama Yudas di sini? Nggak ada kan? Selama hidup saya pun belum pernah dengar ada seorang bapak nama Yudas Iskariot. Kalau nama Petrus ada, nama Simon pasti ada, nama Yohanes pasti ada. Artinya semua nama murid-murid Tuhan Yesus 11 pasti ada. Cuma satu yang tidak pernah kita dengar, Yudas Iskariot. Karena dalam Alkitab mencatat bahwa Yudas Iskariot dia mengkhianati Tuhan Yesus. Bacaan kita menjelaskan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas itu melalui ciuman, sebagai tanda bahwa inilah orang yang harus ditangkap, dialah Tuhan Yesus. Nah, kita melihat saudara, 3 tahun dalam pelayanan, dalam kebersamaan Tuhan Yesus dengan Yudas Iskariot, tetapi Yudas dia tidak memahami akan keberadaan Yesus sebagai sang guru. Bahkan para murid juga demikian. Sebab ketika Yesus ditangkap, maka di ayat yang ke-50 dikatakan,
Dan Yudas ketika dia akan mencium Tuhan Yesus, dia menyapa Rabi. Rabi berarti guru. Nah saudara-saudara, ternyata ciuman yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah ciuman kepalsuan dan ciuman pengkhianatan. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ciuman itu adalah tanda kasih sayang. Ciuman itu adalah tanda cinta. Bahkan ketika seorang orang tua mencium anak, itu menyatakan kasih sayang orang tua terhadap anak. Bahkan ciuman itu adalah tanda bahwa orang tua melindungi anaknya sehingga anak merasa aman dan nyaman. Bahkan ketika anak mencium orang tuanya, itu berarti anak berterima kasih kepada orang tua. Anak juga menyatakan kasih sayang kepada orang tua. Namun saudara, ciuman yang dilakukan oleh Yudas terhadap Tuhan Yesus adalah ciuman tanda pengkhianatan, tanda kepalsuan. Tidak ada rasa hormat dari murid terhadap guru. Tidak ada rasa kasih sayang dari seorang murid yang bernama Yudas terhadap Tuhan Yesus. Apa motivasi Yudas dia mencium Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih, kita membaca dalam kitab Injil bahwa motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus adalah karena cuan, karena uang. 30 keping perak yang dijanjikan akan diberikan kepada Yudas sehingga dia tega mencium Tuhan Yesus. Namun saudara, apa yang menjadi ending akhir dari perjalanan hidup Yudas? Dia mati bunuh diri, dan ketika dia tergantung, isi perutnya terurai. Dan itulah kematian yang sia-sia, kematian yang mengenaskan, yang tidak ada artinya. Padahal 3 tahun ada bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi semua berakhir dengan kesia-siaan karena Yudas lebih mementingkan uang. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, barangkali kalau orang hidup di zaman Yudas, kita akan mengatakan bahwa kita nyata akan menjadi sama dengan Yudas. Bahkan sekarang ini pun saudara, pasti kita mengatakan bahwa tega-teganya Yudas dia tikam Tuhan Yesus, bukan cuma tikam dari belakang, tikam dari muka. Karena memang kelihatan menyapa Yesus sebagai Rabi, sebagai guru, tapi itu adalah tanda pengkhianatan. Apakah itu adalah tanda hormat? Apakah itu adalah tanda kasih sayang? Tidak. Karena semua adalah kepalsuan yang dilakukan oleh seorang murid terhadap guru. Nah saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu sengsara yang keempat ini kita diingatkan bahwa menjadi seorang pengkhianat itu akan berakhir dengan kesia-siaan. Dan ketika dikhianati itu sakit hati. Tuhan Yesus dia bukan cuma menderita secara fisik, dipukul. Dia bukan saja menderita fisik, memangkul salib sampai di Golgota, tapi menderita batin. Bayangkan, muridnya sendiri hari-hari melayani bersama Tuhan Yesus, hari-hari berjalan dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi ternyata musuh dalam selingkuh. Dia tega mengkhianati Tuhan Yesus. Karena itu Yesus menderita juga secara batin. Nah, dikhianati itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Ketika suami mengkhianati istri, pasti menyakitkan. Istri mengkhianati suami, pasti menyakitkan. Anak-anak mengkhianati orang tua, menyakitkan. Sahabat mengkhianati kita, menyakitkan. Pembacaan kita 2 minggu yang lalu, ketika Raja Daud dikhianati oleh penasehatnya Ahitofel, itu sangat menyakitkan. Mengangkat tumit atasku, karena penasehat Daud mengkhianati dia sebagai seorang raja. Sekali lagi sangat menyakitkan. Nah karena itu saudara, kita menyadari bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Kita ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita. Ketika kita mengaku percaya, maka pengakuan kita bukan sekedar status di KTP bahwa saya beragama Kristen, tetapi pengakuan kita
melalui kartu tanda penduduk saya beragama Kristen, itu juga harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita orang Kristen, karakter Kristus melekat dalam diri kita. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus, Dia penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kerendahan hati, dan hal-hal lain yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang mau menyatakan bahwa itulah patron hidup, teladan hidup yang harus diadopsi oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya sebagai bapak-bapak. Menjadi orang yang setia tidak mudah, menjadi orang yang sabar itu tidak mudah. Saudara, nyata ada orang yang mati karena sabar. Kecuali kalau orang nama sabar sama dengan jemaat sabar di mana tua, kalau cuma nama sabar pasti mati. Tapi kalau karakter orang yang sabar nyata mau mati, biar kurang sapu-sapu dada. Kadang-kala juga kan suami sabar dalam keluarga, istri juga. Sebab sekali lagi ada yang sabar, karakternya pasti mati. Justru orang sabar dikasihi oleh Tuhan. Nah itu saudara, bahwa karakter Yesus harus mendarah daging dalam kehidupan setiap orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, apalagi sebagai bapak-bapak. Tadi saya katakan sebagai imam, sebagai nabi di tengah keluarga. Maka itu berarti sebagai seorang pemimpin dalam keluarga harus menyatakan apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali dikatakan bahwa seorang istri, seorang ibu adalah tiang doa dalam keluarga. Tetapi peran seorang pria pembapak, bapak-bapak juga tidak kalah penting. Kalau seorang ibu adalah tiang doa, maka bapak-bapak adalah fondasi doa. Setiap bangunan, setiap rumah itu pasti ada tiang, ada fondasi. Tiang tidak akan berdiri tanpa fondasi. Fondasi juga demikian. Karena itu tiang dan fondasi mesti batu kancing bagus-bagus, supaya bangunan itu kuat dan kokoh, tidak akan roboh. Maka demikian pun saudara, peran seorang suami, seorang bapak, peran seorang istri, seorang ibu, baku kancing baik-baik, menjadi tiang doa dan fondasi doa, supaya bisa menikmati kebahagiaan hidup dalam keluarga, menikmati sukacita, bahkan akan mengantar anak-anak boleh berhasil. Bukan hanya doa ibu anak-anak berhasil, tapi doa juga seorang ayah, maka anak-anak berhasil. Ketika suami istri berdoa bersama, apalagi ketika menyaksikan itu di tengah keluarga. Tadi saya memimpin ibadah di Sion Malalayang, tempat pelayanan saya dulu. Saya katakan bahwa dulu saya pernah berjumpa dengan seorang ibu penatua. Dia katakan begini, Ibu pendeta, saya selalu mensosialisasikan supaya di rumah ibu-ibu ada mimbar. Saya juga katakan kepada ibu, karena saya tak mengerti apa yang ibu bilang. Saya bilang, iya bu, di rumah Pak kita ada mimbar. Yang saya maksud mimbar seperti ini, supaya kalau beribadah bisa nyaman di mimbar. Namun apa yang ibu maksudkan, bahwa mimbar dalam keluarga itu adalah persekutuan yang beribadah, keluarga yang beribadah, suami istri yang beribadah, anak-anak yang beribadah, entahkah pagi hari, entahkah sore hari, entahkah malam hari, tinggal sesuai dengan waktu dan keluarga itu. Agar supaya kalau ada mimbar dalam keluarga, ada persekutuan yang beribadah, ada doa, ada firman, ada pujian, maka keluarga itu kuat. Apapun tantangan zaman sekarang ini, apapun godaan saudara, pasti tidak akan gugur, tidak akan jatuh sekalipun iman kita ditampi. Kalau ada mimbar, ada persekutuan yang beribadah. Artinya ketika iman kita, spiritual kita, kerohanian kita kuat, sebagai seorang pria pembawa, sebagai seorang wanita kaum ibu, itu akan tertular kepada anak-anak
maka keluarga itu punya power, punya kekuatan. Apapun yang menghadang, pasti kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi kita akan selalu berjalan bersama Tuhan, menjadi teladan, menjadi saksi, bahkan akan senantiasa menampakkan hal-hal yang mampu memberikan teladan bagi orang lain. Filosofi orang Minahasa, Sito Timoto, Bapak Samratulangi, Sulawesi Utara, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Itulah tugas kita. Bapak-bapak hidup untuk menghidupkan orang lain. Suami istri hidup menghidupkan orang lain. Anak-anak bukan tumoto mematikan orang lain, tapi tumoto menghidupkan. Sebab hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Nah, karena itu bapak-bapak yang kekasih, belajar dari firman Tuhan ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kadang-kala kesetiaan itu diuji, ditampi dengan berbagai cobaan. Karena sekarang ini kan dunia mengalami perubahan, perkembangan, ada saja cobaan yang kita hadapi. Tapi ketika kita punya iman yang kuat, kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, kita tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus, tidak akan menjadi Yudas masa kini, tapi kita akan menjadi saksi Tuhan, sebagaimana slogan dari Panji Yosua, kabarkan, kibarkan, kobarkan. Itulah tugas kita, bapak-bapak, mengabarkan Injil, mengibarkan Injil, mengkobarkan Injil Kristus dalam keluarga, dalam tugas pengabdian pelayanan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita membawa kesejukan, membawa rasa damai, membawa sukacita bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah khotbah kita dengarkan bersama Panji Yosua, pria pembawa Jemaat Sriwijaya Manado Balalayang, dan sesudah Panji Yosua, orkes pria pembawa Kelroy Balalayang. Disilakan secara berturut-turut.